فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan permasalahan seseorang yang sudah sholat di rumahnya atau di tempatnya, kemudian ke masjid mendapati kaum muslimin sedang melakukan sholat jamaah, maka apa yang dilakukan? Indah ya wahyu. Mengikuti jamaah tersebut dengan niatan sholat sunnah. Hukumnya apakah mengikuti jamaah tersebut wajib atau tidak? Tidak sampai derajat wajib. Tapi disunnahkan. Minimal dianggapnya suatu jamaah berapa? Indah ya balahan. 2 orang dalilnya. Hadits Malik bin al-Huwairits wal ya'ummakuma akbarukuma, menunjukkan 2 orang dituntut untuk menunaikan jamaah, yang satu sebagai imam, satunya sebagai makmum. Di sini juga akhwanifillah, di antara hikmah tayin seseorang ketika safar jangan sendirian. Tapi hendaknya ada murafiq, ada yang menemani dia, sehingga ketika mau salat akhwanifillah tidak bingung. Tetap walaupun kondisi safar dia bisa berjamaah. Baik, kita masuk pada permasalahan yang kelima. Al-mas'alatul khamisah, man yu'daru bi tarkil jamaah. Siapa yang diberi udzur untuk meninggalkan jamaah? Karena telah kita lewati jamaah wajib atas siapa? Indah yang ukasha, laki-laki yang balik, dan akil, tentunya laki-laki yang mukallaf secara ringkas. Dia balik, akil, baik dalam kondisi sadar. Qala yu'dzarul muslimu bi tarkil jama'ati fil ahwalit thaniyah. Seorang muslim diberi udzur untuk meninggalkan jamaah pada kondisi-kondisi berikut ini. Al-awwal al-marid. Yang pertama sakit. Tapi sakit yang bagaimana? Diterangkan al-maridu maradan yalhaquhu minhu masyaqqatun law dhahaba ilal jamaah, yaitu suatu sakit yang dia akan tertimpa masyaqqah, yaitu sesuatu yang berat seandainya dia pergi menunaikan sholat berjamaah. Berarti kesimpulan untuk poin yang pertama, yang seorang diberi udzur meninggalkan jamaah dengan sebabnya, yaitu sakit yang apabila dia berangkat menuju salat berjamaah berat baginya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa atas orang yang buta, tidak pula ada dosa atas seorang yang a'raj. Apa itu a'raj? Pincang.
wala 'alal maridhi haraj, dan tidak pula ada dosa atas seorang yang sakit tatkala tidak menunaikan salat berjamaah. Ini merupakan udzur-udzur yang diberikan oleh syariat. Qala wa li annahu sallallahu alaihi wasallam lamma marida takhallafa 'anil masjid wa qala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Dalil yang kedua, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sakit, beliau tidak hadir di masjid. Ya, takhallafa 'anil masjid maksudnya beliau absen dari hadir di masjid, tidak mendatangi jamaah. Wa qala, dan beliau mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkanlah kepada Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Dan dalam hadis yang muttafaqun alaih ini terdapat kisah yang masyhur fillah, bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangatnya Rasulullah untuk mendatangi jamaah. Karena sebelum beliau mengatakan muru Abu Bakr falyusalli bin nas, beliau telah beberapa kali pingsan. Untuk Untuk berangkat. Jadi tidak langsung pusing sedikit sudah tidak berangkat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tatkala manusia sudah menunggu salat Isya, beliau bertanya, asallan nas? Qalu la ya Rasulullah. Ya. Da'uni ma'an fil mikhdab. Letakkanlah untukku air di bejana. Kemudian Tsumma dhahaba faghtasal wa yatawadda. Nabi pun kemudian mandi dan berwudu. Fa'ughmi alaih. Tapi setelah itu ketika beliau ingin beranjak menuju salat jamaah, pingsan. Ditunggu sampai siuman. Tatkala siuman masih bertanya, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Ya, qalu la ya Rasulullah. Mereka belum. Wahum yang tadirunak. Mereka menunggu engkau. 3 kali demikian terus. Jadi ingin berangkat, setelah berwudu pingsan. Kemudian siuman lagi, ingin berangkat lagi setelah meminta air untuk berwudu dan mandi, pingsan lagi, sampai akhirnya yang ketiga kali beliau pun memerintahkan kepada para sahabat untuk Abu Bakar mengimami mereka. Ini menunjukkan semangat Rasulullah SAW untuk menghadiri jamaah. Dan hal yang lebih menakjubkan dari semangat Rasulullah SAW dalam menghadiri jamaah adalah apa yang terjadi setelahnya. Tatkala beliau sudah memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami manusia, beliau tatkala mendapati rasa ringan, kemudian tidak membiarkan dirinya sholat di rumah. Tapi ketika mendapati rasa ringan, beliau meminta untuk dipapah dan dibawa ke masjid. Dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Sampai-sampai perawi mengatakan wadijilahu yatakhattani fil ard. Ya, kedua kaki beliau sampai terseret, kan tidak bisa napak saking lemahnya. Cuman beliau dipapah. Yuhada baina rajulain. Menunjukkan semangat yang luar biasa dan keteladanan yang luar biasa dari Rasulullah SAW untuk kita contoh. Bagaimana semangat beliau dalam usaha menghadiri jamaah. Walaupun sebenarnya pada kondisi sakit yang lebih ringan dari itu, seorang sudah mendapatkan uzur. Tapi ketika mengambil azimah, mengambil semangat, mengambil pahala yang lebih besar, itu lebih utama. Jadi lebih memilih untuk mengambil azimah.
tidak rela dirinya ketinggalan jamaah. Wa liqauli Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa laqad ra'aytuna ma yatakhallafu anha illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw maridun. Ini riwayat dalam Sahih Muslim. Dan berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh kami betul-betul melihat tidaklah absen dari mendatangi salat berjamaah kecuali seorang munafik yang jelas diketahui kemunafikannya atau seorang yang sakit, menunjukkan bahwasanya sakit merupakan udzur. Fakadzalika al-khaif hudutsal marad li'annahu fi makna. Demikian pula seorang yang takut terjatuh dalam sakit, takut tertimpa sakit karena ini semakna. Cuman betul-betul ketakutan yang jelas, alhamdulillah. Bukan hanya sekedar wahmi, bukan sekedar prasangka, kepengejutan, tapi jelas. Misalnya ada berita memang tersebar wabah, wabah di luar, sehingga pemerintah menghimbau untuk masyarakat tetap berada di rumah misalnya, seandainya ada demikian. Maka dalam kondisi demikian mendapatkan udzur. Dan kalau sekedar ini cuaca dingin, saya takut flu, ini tidak masuk. Kecuali kalau memang berdasarkan khabar dari mereka-mereka yang betul-betul ahli dalam masalah tersebut, tentang menjangkitnya suatu penyakit di suatu tempat ketika seorang keluar rumah dan seterusnya. Ini udzur yang pertama, al-marid. Asal yang kedua, al-mudafi'u ahad al-akhbathain. Al-mudafi'u ahad al-akhbathain. Apa i'rab ahada? Indah ya Muhammad. Salah 3. Maf'ulun bih untuk isim fa'il al-mudafi', karena dia beramal dengan amalan fi'il. Al-mudafi'u ahadal akhbathain, yaitu seorang yang menahan salah satu dari dua hadas, yaitu akhbathain yang dimaksudkan di sini atau ahadal akhbathain, yaitu menahan salah satu dari dua perkara yang kemudian ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kencing atau berak. Auman bihadrati ta'amin muhtajin ilaih, atau seseorang yang hadir di hadapannya makanan yang dia butuh kepadanya. Jadi dihadirkan untuknya makanan dalam kondisi dia butuh. Sehingga tidak semua kondisi telah dihidangkan makanan menjadi udzur seseorang dari meninggalkan salat berjamaah. Karena kalau dia dihadirkan makanan tapi memang tidak butuh, sudah kenyang, atau berencana nantilah makan pada isya misalnya, ini tidak masuk dalam kategori udzur. Jadi poin yang kedua, seseorang yang menahan dua hadas, baik dari jalan depan maupun jalan belakang, atau seorang yang dihadirkan baginya makanan dalam kondisi dia butuh kepada makanan tersebut. Dalilnya di hadits Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, la salata bihadratil ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathain. Tidak ada salat
Nah, dengan sebab hadirnya makanan. Tidak pula ada sholat dalam kondisi dia menahan dua hadas. Baik. Dalam hadis Aisyah ini akhwanillah dijelaskan apa dua kondisi tersebut. Nah, dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan kalau sudah dihidangkan maka awali dengan makanan tersebut. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, "Idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya' wa la ya'jal hatta yafrugha minhu." Apabila telah diletakkan bagi kalian asya', yaitu makan malam. Dan asya' khanifillah dulu kebanyakan para salaf dilakukan qabla al-maghrib, dan ini yang paling bagus ya memang. Tayyib untuk asya qabla al-maghrib. Tayyib, oleh karena itulah dalam jalan yang lain atau hadis yang lain diterangkan apa? Salat maghrib. Jadi berbenturan antara asya dan salat maghrib. Menunjukkan kebiasaan asya para salaf sebelum maghrib. Dan dari sisi kesehatan juga dari sisi semangat untuk ibadah di malam hari ikhwanifillah memang ini sangat bermanfaat. Karena seorang yang makan malamnya sebelum maghrib, ketika mau tidur nantinya ba'da isya betul-betul sudah dicerna dengan baik, sehingga tidur dalam kondisi makanan telah dicerna dan bangunnya nanti pun akan lebih ringan. Berbeda dengan seorang yang baru makan, ya misalnya makan jam 9 tidur setengah 10. Nah, ini biasanya berat untuk bangun. Berat untuk bangun dan pencernaan kurang bagus. Dan ini menunjukkan betapa bagusnya bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau seseorang memperhatikan bahkan dalam masalah mengatur pola makan. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala panjang lebar dalam Zadul Ma'ad maupun dalam Tibbun Nabawi. Kemungkinan besarnya di sana. Wala ya'jal hatta yafrugha minhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan terburu-buru sampai engkau selesai dari makan. Baik. Dan Ibnu Umar ketika mendengar hadis ini pun beliau mempraktekannya. Wa kana Ibnu Umar yudau lahu ta'am wa tuqamu shalah fala ya'tiha hatta yafrugha wa innahu la yasma'u qira'atal imam. Dan adalah dulu Abdullah bin Umar diletakkan baginya makan dan telah ditegakkan salat, maka beliau tidak mendatangi salat sampai selesai. Dalam kondisi beliau mendengar bacaan imam. Tayyib, dan tentu yang seperti ini biasa berbenturan kalau seorang sedang berbuka. Adapun kalau tidak kondisi puasa ikhwanifillah, maka seorang bisa mengatur. Dikedepankan sedikit sehingga adzan maghrib sudah selesai dari makan asya tersebut. Dan jumhur ulama menegaskan bahwasanya fabda'u bil asya, perintah untuk mengawali dengan asya itu adalah perintah yang sifatnya istihbab. Tayyib bagi yang butuh tentunya. Adapun seorang yang tidak butuh terhadap makanan, maka tentunya mudah baginya karena hikmah diperintahkannya untuk mendahulukan makan ini yang bisa dipahami hikmahnya, yaitu karena hati manusia condong, apalagi sudah disangkan dihidangkan makanannya lezat, makanya mikirnya salat, mikirnya makan. Tayyib, sehingga makna dalam hadis Aisyah la salata, tidak ada salat yang sempurna, maksudnya dikarenakan kekhusyuannya terganggu. Ini pendapat yang rajih. Berbeda dengan Ibnu Hazm, Ibnu Hazm dalam masalah ini beliau mengatakan batal salatnya. Tayyib.
Apabila dia sholat, dalam kondisi makanan sudah dihidangkan, kemudian dia mendahulukan sholat, sholatnya batal, tidak sah. Kenapa? Karena menyelisih hadis. Dan ini tentunya pendapat yang lemah. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah ini tidak menunjukkan wajibnya perbuatan Rasulullah SAW sendiri. Tatkala beliau sedang makan, dalam hadis Amr bin Umayyah, ra'aitu Rasulullah SAW ya'kulu dira'an yajtazzu minha, fada'a ila salat atau fadu'a ila salat, faqama wa taraha sikin fa shalla wa lam yatawadda. Aku melihat Rasulullah SAW makan paha, dan beliau mengerikiti dagingnya. Kemudian diseru untuk sholat, dipanggil, maka beliau pun berdiri dan meletakkan pisau. Jadi belum selesai, ya kan? Belum selesai, tapi beliau segera meletakkannya, kemudian sholat, menunjukkan bahwasanya perintah untuk mendahulukan makan sampai selesai. Ini lil istihbab bagi seorang yang butuh, dan hatinya condong kepada makanan tersebut. Ada seseorang yang memang tidak terlalu lapar dan juga dia tidak berselera dengan makanan tersebut serta tidak butuh terhadapnya, bisa nanti diakhirkanlah, nanti belum ada nafsu makan misalnya. Ini tidak menjadi uzur baginya. Berarti dia tetap harus mendatangi jamaah. Baik. Kemudian yang digabungkan pada poin kedua ini, yaitu menahan dua hadas. Ini juga ditunjukkan oleh hadis yang lain. Dalam hadis Abdullah bin Arqam, di mana Rasulullah SAW katakan, "Idza arada ahadukum an yadhhabal khala wa qamatis shalah falyabda bil khala." Apabila salah seorang di antara kalian sudah ingin untuk buang air dan salat telah ditegakkan, maka mulailah dari buang air, jangan ditahan. Jangan kemudian tergesa-gesa berwudu dulu, nanti baru setelah salam langsung pada lari ke hammam. Ini keliru. Dan biasanya demikian ya ikhwanifillah, memang seseorang yang sudah terlambat, yang tidak persiapan untuk sholat banyakannya. Tapi kalau seseorang sudah persiapan lebih dahulu, memang dia bisa sebelum wudu buang air, kemudian persiapan untuk sholat, insyaallah tidak akan terganggu dengan dua hal tersebut, kecuali perasaan ingin buang air yang tiba-tiba muncul. Tapi ada pun seorang yang setiap mau sholat, dalam artian telah terus dengan sebab hal ini, maka ini harus diperbaiki. Berarti ada sesuatu yang keliru ini. Jadi pintu masuk syaitan, sehingga mengakhirkan dia dari mendatangi jamaah. Dan ini uzur berdasarkan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena kondisi seorang menahan buang air, baik kentut, buang angin, ataupun kencing, ataupun berak, ini semuanya menjadikan seorang tidak akan khusyuk. Tidak akan khusyuk. Maka sholatnya tidak akan sempurna. Bahkan kalau sama sekali tidak bisa memikirkan apa yang dibaca, tidak sah. Ini dua poin dulu kita ambil, hadis-hadisnya di atas. Jadi kalau dia menahan kan sudah tahiyat kan orang menahan itu, tapi dia rasa bertahan atau tidak, apakah sah sholat? Kalau dari sini sah. Apalagi kalau dalam kondisi sudah tahiyat akhir. Kalau kentut, misalnya sebagian orang ikhwanifillah, kentut misalnya ditahan sebentar sudah hilang, kemudian tidak keluar, maka tidak kenapa, karena ada
Orang kalau kentut diloskan malah dredet, ya. Dalam artian terus keluar teman-temannya, ya kan? Terus keluar teman-temannya. Tapi berdasarkan pengalaman dia sudah, ini saya gumpet saja, saya tutup pintu ini. Ternyata sembuh. Ini malah tidak terganggu dengannya. Ya kadang demikian, sebagian makanan sifatnya demikian ya. Kalau apalagi kalau lagi makan sesuatu yang campur aduk. Dulu kami di Yaman karena makanannya beda, makanan fasulia ini paling berat itu masalah kentut. Masalah buang angin ini. Karena fasulia itu kan kacang-kacangan ini. Di perut kami Masya Allah itu kan. Makanya kalau tarawih setiap 2 rakaat mesti lari. Tarawih 2 rakaat mesti wudu, 2 rakaat mesti wudu. Banyak. Karena masalah ini. Tapi kadang kalau tidak ditahan tidak jadi sholat. Dalam artian tidak dapat sholat karena. Tapi kalau ditahan sebentar, ternyata bisa sembuh. Ini insyaallah ta'ala khonifillah tidak apa-apa karena dia tahu ini kebiasaan dalam artian kebiasaan dirinya. Tapi seandainya seseorang kondisi normal, kentut biasanya kalau kondisi normal alhamdulillah kentut ya keluar sudah, ya kan? Keluar sudah. Setelah itu wudu. Tapi kalau kondisi perutnya tidak beres, ya keluarnya sedikit, keluarnya setengah, nanti masih tersisa lagi wudu, balik salat keluar lagi. Kondisi seperti ini, kalau dia tahu berdasarkan pengalaman, kalau ditahan sebentar, kemudian hilang perasaan itu, ini tidak apa-apa insyaallah. Tidak apa-apa insyaallah. Ini maksudnya sekedar mimpilah dan kencing atau kentut itu juga masuk. Karena akhbathain intinya apa? Sesuatu hadat yang keluar dari jalan depan, jalan belakang. Dari jalan depan dan jalan belakang. Dan kentut kan mukaddimah juga. Mukaddimah untuk berak biasanya. Tayyib. Kalau yang sudah kentut-kentut terus ini berarti tidak berak-berak biasanya. Tapi lebih ahwan. Biasanya rasanya itu lebih untuk nahan sebentar saja sudah apa? Sudah bisa hilang kalau cuma sekedar kentut dan belum mendekati berak. Tayyib. Nabi bihadza subhanahu